Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wendaliana Purba dengan NIM 0320210094. Saya dari Prodi Nurse 1B. Di sini saya menjelaskan anatomi fisiologi sistem imunologi pada manusia. Baiklah, kita akan masuk kepada organ utama dalam sistem imun. Yang pertama itu sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sel sebagian sel darah baru. Saya akan menunjukkan gambar daripada sumsum tulang. Ini dia teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang, berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan akan berlangsung. Ini dia teman-teman, kelenjar timus. Kemudian yang ketiga yaitu limpa. Limpa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah limpa. Terdiri dari dua bagian yaitu pulp merah dan pulp putih. Ini dia teman-teman gambar daripada limpa. Kemudian yang keempat, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Ini teman-teman kelenjar getah bening. Kemudian ada organ tambahan yaitu adenoid yang terletak di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring adenoid, muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang membentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Ini dia teman posisi daripada adenoid. Kemudian yang kedua itu amandel atau tonsil, merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Ini dia teman-teman posisi daripada tonsil. Kemudian teman-teman kita masuk kepada fisiologi sistem imun. Yang pertama sumsum tulang. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk produksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel D, granulosit, sel-sel pembunuh alami, dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Kemudian kedua, kelenjar timus. Fungsi utama dari kelenjar ini adalah memproses limfosit muda menjadi T limfosit atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Kemudian proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya sel T menguntungkanlah yang akan dirilis ke dalam aliran darah, sedangkan sel T yang membangkitkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Kemudian yang ketiga, limpa. Fungsi daripada limpa ini adalah berkontribusi pada produksi sel, fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Limpa ini bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limpa. Sebagai bagian dari sistem retikuloendotelial, limpa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Kemudian yang keempat itu kelenjar getah bening. Sama seperti cara limpa menyaring darah, kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstitial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Kemudian organ tambahannya itu fisiologinya yang pertama adenoid. Fungsi daripada adenoid ini adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Kemudian yang kedua, amandel atau tonsil. Fungsi utama daripada amandel ini adalah untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Limfosit dan antibodi hadir dalam membantu membunuh bakteri sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utamanya lain adalah untuk memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme sistem imun tubuh.
Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang di dalam tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein zinc disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen disebut antibodi. Antigen dapat berupa benda asing tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat, atau misalnya penisilin, protein hewani dan nabati, termasuk serbuk sari dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen antibodi. Ketika reaksi terjadi, sebagian respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan akan memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut. Introduksi, persuasi dan represi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya, yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah, untuk selanjutnya mengenalkan kepada imunoglobulin, untuk selanjutnya akan diolah dan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah itu, limfosit bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari dua spesies besar, yaitu limfosit T dan B. Bila limfosit B kelak akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imunoglobulin atau GAMDE, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitotoksik, dan T suppressor. Dalam kondisi yang berat akan terjadi beberapa proses berikut. Sel limfosit T akan meminimalis patogenik dari mikroba patogen dengan cara kerjasama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi depan dan sel cytotoxicity atau ADCC. Selain itu, sel limfosit T bekerja dengan sel NK atau natural killer, dan sel dendritik dapat bertindak langsung secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivasi kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi, khusus sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell atau APC, alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membangun sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh manusia atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan cara membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke beberapa komponen sistem imun. Yang pertama, saya akan membahas leukosit dan limfosit. Leukosit dan limfosit ditemukan di dalam darah vertebrata. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah, mereka adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawaan. Limfosit adalah agranulosit dan terlibat dalam imunitas adaptif dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0, mengandung sel-sel pembunuh alami dan sel sitotoksik. Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit T untuk mengaktifkan limfosit B dan menghasilkan antibodi spesifik. Perbedaan antara leukosit dan limfosit adalah bahwa leukosit semua sel darah putih di dalam darah, sedangkan limfosit adalah salah satu jenis sel darah yang terlibat dalam imunitas adaptif vertebrata. Kemudian kita masuk ke leukosit. Ini dia teman-teman gambar daripada leukosit.
Leukosit adalah satu-satunya jenis sel berinti yang ditemukan di dalam darah, yang terlibat dalam pertahanan inang dengan menghancurkan patogen yang menyerang tubuh vertebrata. Mereka umumnya disebut sel darah putih. Leukosit dapat dibagi menjadi dua kelompok tergantung pada keberadaan granula dalam sitoplasma mereka, granulosit dan agranulosit. Ini dia teman-teman bagiannya. Ini bagian daripada granulosit dan ini bagian daripada agranulosit. Granulosit ditemukan dalam darah seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ini teman-teman, ini merupakan gambar daripada neutrofil, ini gambar daripada eosinofil, dan ini gambar daripada basofil. Baiklah teman-teman, demikian video penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem imunologi. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Selamat siang dan terima kasih.